Kata-kata paling kejam diucapkan oleh orang yang tak pernah kita bayangkan akan mengucapkannya. Anakku berkata bahwa aku adalah beban. Dan, sesaat, aku percaya. Ia mengatakannya tanpa menatapku. Dengan tenang, seolah-olah ia sedang jujur. Pak, ayah itu beban. Suara kata-kata itu menggantung di udara. Bukan amarah, tapi dingin. Dingin dari seseorang yang telah lupa jalan untuk pulang. Rumah tampak sama. Namun tiba-tiba, semuanya berubah. Aroma kopi. Suara jam dinding. Bahkan cahaya pun terasa lebih jauh. Aku duduk di meja dan menatap kehampaan. Dan di sana aku mengerti apa artinya mati perlahan, tanpa tubuh menyadarinya. Ketika seorang anak memanggil ayahnya beban. Itulah cinta yang berpamitan. Dalam diam. Setelah hari itu, hidup kehilangan suaranya. Ia jarang berbicara. Istrinya berbicara sekadar untuk sopan santun. Dan aku belajar untuk hidup di sela-sela. Setiap langkah yang kuambil terasa mengganggu. Bahkan napasku sendiri menjadi suara yang terlalu keras. Suatu malam aku mendengar percakapan mereka. Ia sebaiknya tinggal di panti jompo. Di sana dirawat dengan baik. Dirawat dengan baik, seperti seseorang yang membungkus benda tua sebelum membuangnya. Aku berbaring dan menatap langit-langit. Keheningen berteriak. Kau sudah tidak lagi menjadi bagian dari sini. Di sanalah cinta mati untuk pertama kalinya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketidakhadiran. Aku pergi sebelum fajar. Koper kecil. Hati penuh. Tak kutinggalkan sepucuk surat. Karena ada luka yang terlalu besar untuk dituliskan di atas kertas. Jalanan dingin. Tapi angin memelukku seolah berkata, kau masih berhak merasa ringan. Aku berjalan menuju penampungan di gereja. Tanaya dingin. Lanjutnya kelebu. Namun di dalam diriku, ada kelegaan yang sunyi. Di sana, aku menemukan wajah-wajah yang mirip denganku. Ayah. Ibu. Jiwa-jiwa yang dulu pernah menjadi segalanya bagi seseorang. Dan kini hanya kenangan yang disimpan dalam kotak. Malam itu, aku menangis. Dan bersumpah tak akan lagi menunggu cinta dari mereka yang telah lupa cara mencinta. Namun takdir punya rencana lain. Sementara aku berusaha terbiasa dengan keheningan, rumahnya mulai berteriak. Tawa cucunya menjadi pendek. Makan malam kehilangan rasanya. Dan bantalnya berbau penyesalan. Suatu malam, ia menemukan foto lama. Kami berdua di taman. Aku menggendongnya di pelukanku. Di belakang foto itu, tertulis dengan tangan ibunya. Dia adalah kebanggaan terbesarmu. Air mata itu jatuh. Tanpa peringatan. Tanpa izin. Penyesalan memiliki suara. Itu adalah bunyi hati yang pecah. Terlalu terlambat. Ia mencoba tidur. Namun rasa bersalah tidak pernah membiarkan siapapun beristirahat. Dan di sanalah, dalam malam tanpa tidur itu, suara dirinya memanggilku untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Ayah. Tapi aku sudah tidak di sana lagi. Dan kehampaanlah yang menjawab untukku. Hari-hari berubah menjadi minggu. Hingga pada suatu hari Minggu, takdir berbicara lebih keras. Ia datang ke penampungan. Ayahna letih. Tatapannya kosong. Dan hatinya ia bawa di tangan. Ayah. Suaranya bergetar. Aku datang untuk menjemput ayah. Aku menatapnya dalam diam. Ingin tahu apakah ia berbicara dengan rasa bersalah. Atau dengan cinta. Ia melanjutkan. Sejak ayah pergi, semuanya kehilangan makna. Rumah menjadi kosong. Aku pikir ayah adalah beban. Tapi ternyata ayah yang menopangku. Air mata itu jatuh tanpa malu. Dan dalam pelukan itu, waktu berhenti untuk menyaksikan pengampunan terjadi. Kami pulang bersama. Gerbang yang sama. Meja yang sama. Tapi kini, semuanya memiliki jiwa. Kukuku berlari menghampiri. Menentuku menangis. Dan dia,
berlutut di hadapanku. Ayah, maafkan aku. Aku tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan, nak. Waktu sudah melakukannya untuk kita. Cinta tidak butuh alasan. Ia hanya butuh kembali. Malam itu, ia memintaku berjanji sesuatu. Ayah, jangan pernah pergi lagi. Aku masih perlu belajar menjadi ringan. Dan aku berjanji. Karena kadang, pengampunan adalah pelajaran terakhir yang diajarkan cinta. Suatu dini hari, ia memanggilku untuk berbicara. Matanya berkakaka. Nada suaranya huhur. Ayah, aku bermimpi tentang ibu. Ia menatapku dan berkata, jagalah dia seperti dia menjagamu. Aku terdiam. Mimpinya adalah jawaban yang telah kutunggu selama bertahun-tahun. Hidup itu seperti itu, nak. Ia mengembalikan cinta pada waktunya. Meski terkadang datang dalam bentuk air mata. Ia menggenggam tanganku dan berkata, ayah tidak pernah menjadi beban. Ayah adalah tanah tempatku berpijak. Dan aku baru menyadarinya setelah terjatuh. Tangisnya membasuh sisa luka. Dan untuk pertama kalinya, aku mengerti. Kadang, seseorang harus dilupakan, agar diingat selamanya. Sekarang, ia mengunjungiku setiap hari. Bukan karena kewajiban. Tapi karena ia belajar bahwa cinta bukan utang. Cinta adalah pilihan. Kami duduk di beranda. Matahari terbenam menyelimuti kami dengan cahaya keemasannya. Dan di antara jeda percakapan, ia berkata, ayah, apakah ayah masih mencintaiku? Aku menjawab sambil tersenyum. Cinta seorang ayah adalah satu-satunya yang tidak menua. Apa yang dulu ia sebut beban, adalah hal yang digunakan semesta untuk mengajarinya mencinta. Hidup memiliki keadilan. Sunyi, tak terlihat, tapi sempurna. Ia mengembalikan cinta tepat di tempat di mana ketidakpedulian lahir. Tidak ada yang sejati akan hilang. Cinta mungkin terdiam, tapi ia tidak pernah pergi. Dan anak yang dulu memanggilku beban, kembali sambil menangis. Membawa di pundaknya cinta yang dulu ia coba tinggalkan. Suatu hari, hidup akan menempatkanmu di posisi orang yang telah kau sakiti. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengajarkanmu bagaimana rasanya. Dan ketika itu terjadi, ingatlah, cinta hanya terasa berat bagi mereka yang tak pernah belajar memikulnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang masih percaya pada kekuatan cinta. Berlanggananlah di kanal ini. Di sini, setiap kisah adalah cermin jiwa. Dan setiap air mata Adalah awal dari penyembuhan. Jangan pergi dalam diam. Tinggala, rasakan. Dan bangkitlah.